Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka. Kalau bukan karena Aceh, Indonesia dia takkan merdeka. Aceh dengan kekuatan separatis gapnya dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami dua otonomi, kami akan pisahkan diri dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Bagaimana para ustadz ini mengungkap ya kebenaran yang mungkin kita belum tahu tentang kebenaran ini, tapi akan membuat kita shock gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi dengan saudara kita ini ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Subscribe guys. Kalau bicara tentang Aceh, pasti banyak hal menarik yang bisa dibahas. Dulu Aceh dikenal sebagai daerah yang kuat, mandiri, bahkan pernah jadi pusat peradaban besar di Asia Tenggara. Tapi siapa sangka, sekarang Aceh justru masuk sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Waduh, kok bisa? Mungkin banyak orang bertanya-tanya, bagaimana daerah yang dulu berjaya bisa mengalami kondisi seperti ini? Nah, di balik semua itu, ada sejarah panjang dan hubungan erat antara Aceh dan Malaysia. Wah, yang dibahas. Kok bisa? Terjadi sejak ratusan tahun lalu. Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda. Aceh tidak pernah diduduki Belanda dan dia tidak pernah dikatakan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Aceh sudah merdeka. Mata uang yang berlaku di Aceh dengan dijajah kolonial Belanda waktu itu sudah memang berbeda. Di Aceh ada mata uangnya tersendiri, sedangkan di kolonial Belanda yang lain berlaku yang lain. Ini yang tidak pernah kita sosialisasikan. Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka karena tidak pernah diduduki dan Belanda mencoba melakukan usaha-usaha dengan snorkelannya dengan pendekatan budaya. Hal ini timbullah kesenjangan ekonomi. Karena tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, Soekarno dengan dulu bersama mengajak masyarakat Aceh untuk ikut menjadi Indonesia. Dan masyarakat Aceh waktu itu bersedia dengan ketentuan mereka harus diberikan keistimewaan mengatur kekayanya sendiri, mereka tunduk kepada Indonesia dalam bidang keamanan. Itulah yang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah kita, sehingga kekayaan alam Aceh dibawa ke menurut masyarakat Aceh ke Jawa, dan masyarakat Aceh sendiri miskin Pak. Allah. Terang-terang didatangkan, jalan-jalan terang bagus, pemerintah Aceh sendiri tidak mendapat apa-apa dan merasa mereka ditipu seperti kata Bapak tadi, kebesaran kosong dilakukan. Tahu enggak, sejarah Aceh dan Malaysia ternyata saling terhubung sejak ratusan tahun lalu. Wow. Aceh Darussalam menjadi kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di ujung Sumatera membuat Aceh sering berhubungan dengan Malaka, dari negeri-negeri Melayu di Semenanjung. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ulama dan pedagang Melayu mencari perlindungan ke Aceh. Aceh bahkan menantang Portugis untuk menguasai Malaka, karena siapapun yang mengendalikan selat Malaka berarti mengendalikan jalur perdagangan dunia. Selain itu, Aceh dan negeri-negeri Melayu juga saling bertukar ulama, budaya, dan tradisi Islam membentuk hubungan erat yang bertahan hingga kini. Jadi bisa dibilang sejarah Aceh dan Malaysia bukan dua kisah terpisah, tapi satu kesatuan yang membentuk identitas Nusantara.
Wow. Kalau Aceh berhasil merebut Malaka, apakah sejarah Asia Tenggara bakal berbeda? Tun menjadi Perdana Menteri, ramai juga yang tokoh-tokoh Aceh yang berkhidmat di bawah Tun, seperti Tan Sri Hanafiah Hussein, Tan Sri Sanusi Yuni, kemudian Tan Sri Elias Umar. Boleh tak Tun cerita hubungan Tun dengan mereka ini? Mereka ini adalah rakan saya, kawan saya. Kita telah bersama beberapa tahun. Jadi masing-masing tahu sikap dan pendekatan masing-masing, dan kita lebih selesa dengan bekerja sama dengan seorang yang kita kenal pribadinya. Betul. Cara hidupnya. Apabila kita kenal, kita mudah bekerja sama dengan mereka. Sebab itulah terdapat beberapa orang, termasuklah Hanafiah Hussein, mereka faham apa yang disebutkan oleh saya itu. Apa dia yang saya nak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau bangsa Aceh Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau bangsa Aceh itu asalnya daripada Campak, tapi Aceh yang sekarang itu dah campuran. Dia campuran Arab, Cina, Eropah, Hindustan. Itu asal kata Aceh itu. Macam mana boleh campur? Sebab Aceh merupakan pusat perdagangan dunia, pusat pelabuhan dan perdagangan dunia. Satu dunia kumpul dekat Aceh dulu. Ada 3 pelabuhan besar lain: Aceh, Melaka dan Langkah Sungkar. Itu pusat perdagangan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik. Dan sumbangan kerajaan Aceh pada Melayu Nusantara sangat banyak. Hebat. Kalau bukan karena Aceh, Indonesia dia takkan merdeka. Allah. Masa itu Indonesia tinggal Jogja. Yang lain semua penjajahan Arab. Allahu Akbar. Jadi Soekarno dia pergi berjumpa dengan Tengku Dibira, nama dia, minta bantuan untuk melawan penjajah supaya merdeka. Jadi apa kata Tengku Dibira? Untuk apa merdeka? Apa guna merdeka? Kalau syariat tak dijalankan. Waktu Soekarno pun janji, seandainya merdeka, dia akan ikut syariat. Bendera pun dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan merah putih. Allahu Akbar, bendera awal. Lepas tu ada nama dia Pancasila. Kalau kat Malaysia rukun negara lah. Pancasila yang pertama tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tak terima. Yang Sulawesi dia tak terima sebab ramai Kristian kat situ. So ditukar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Jadi panjang cerita dia. Dia minta bantuan sebab masa tu Aceh kuat, dia ada jet tempur sendiri. Zaman penjajah pada datang tu, Allahumma salli ala Muhammad. Aceh tak kena jajah. Di antara negara-negara ataupun negeri yang tak dijajah, Aceh termasuk negeri yang tak pernah dijajah. Jadi dia minta bantuan. Soekarno datang ke Tengku Dibira minta bantuan. Dia janji macam-macam. Dia kata Islam akan dinaikkan, syariat akan ditegakkan. Jadi Aceh pun hantar tentera dia, bagi jet tempur dia pun semua. Alhamdulillah, menang. Selepas menang, selepas merdeka, Tengku Dibira ini ditangkap, diseksa, sampai buta, dibelasah, diazab, dizalimi. Allahu Akbar. Lepas tu dia dalam keadaan buta pun tak boleh jumpa siapa-siapa. Kena duduk kat rumah je, rumah dia pun dipantau. Allahu Akbar. Dia orang tak fikir yang belasah dia tu, yang belasah dia, yang seksa dia, yang zalimi dia, kalau bukan kerana Tengku Dibira, mungkin dia orang dah jadi hamba abdi Belanda. Allahu Akbar. Ini apa kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Yang lebih enak itu Aceh. Aceh dengan kekuatan separatis gapnya, dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami 2 otonomi, kami akan pisahkan diri dari Indonesia. Otonomi daerah Aceh 2, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, beri kami minyak. Maka Aceh mendapat minyak 40%. Ustaz Somad bukan orang Aceh, bukan. Seorang Melayu, datang dari Riau.
Bahasa Ustaz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustaz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, namanya Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangor Aceh Darussalam. Masya Allah. Dialah yang pertama yang menerjemahkan Quran dalam bahasa Melayu pakai huruf Arab Melayu. Tentara laut sedunia. Laksmana Kamalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksmana perempuan, namanya Kamalahayati. Kamalahayati. Nah, jadi orang perempuan perlu bangga, sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah angkatan laut sedunia. Laksmana Kamalahayati. Nama penuh dia Kamalahayati binti Muhammad Shah bin Muhammad Sa'id Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Murayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Allah. Toknya dia, moyang dia itu Sultan Ali Murayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Murayat Shah ini adalah merupakan kerabat di Raja Champa. Betul. Champa ni hari ini negaranya disebut Kamboja. Dalam bahasa Kamboja. disebut Kamboja. Orang Melayu Champa, Melayu Kamboja. Nama Kamboja, nama Melayu. Kamboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Murayat Shah ni adalah merupakan kerabat di Raja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kamboja itu, jadi dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kamalahayati. Kamalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama pok dia, tuannya, apa semua itu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Dia dari kecil lagi dia minat ketenteraan. Ni Kamalahayati kasar. Kalau ni orang kata tomboy. Tomboy ya. Dia kasar. Dia bukan jenis lembek buat cucuk bagaimana dia. Dia jenis cita-cita dia nak pergi maktab tentera. Jadi akhirnya oleh kerana minat sangat belajar ketenteraan, maka dihantarlah oleh bapa dia melanjutkan pelajarannya ke Ma'had Baitul Maqdis di Banda Aceh. Banda Aceh masa itu disebut Putrajaya. Dia masuk ke Ma'had Baitul Maqdis ni. Ma'had Baitul Maqdis ni selain daripada mengajar ilmu-ilmu agama, juga adalah tempat orang belajar ilmu ketenteraan. Yang belajar ilmu ketenteraan. Berarti kan memang sudah kuat dari dulunya guys ya, Masya Allah. Dan Tok Guru yang mengajar itu adalah merupakan seorang panglima daripada Turki, Osmani, yang bernama Pasha Hizir Reis. Masya Allah. Turki masa itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Aceh dan juga dengan Melaka. Jadi dia hantar panglima dia suruh jadi Tok Guru di Ma'had itu, mengajar ilmu ketenteraan di samping ilmu agama lah. Masya Allah. Jadi masa dia belajar di Ma'had itu, dia jumpa bertrend dalam bahasa kita, anak bangsawan Melabuh. Ingat tak Melabuh? Melabuh ini merupakan titik yang paling teruk dilanda tsunami dulu. Melabuh. Yang paling teruk.
hancur kecil. Itu berlaku dulu. Dia dekat dengan epicenter tsunami. Boyfriend dia daripada berlaku, anak bangsawan berlaku, nama dia Tunku Mahmudin Sa'id. Tunku Mahmudin Sa'id Al-Latif. Yang akhirnya mereka pun berkahwin. Jadi masa sekali lagi tahulah dengan Tunku Mahmud ini. Lepas keluar daripada Ma'had di Baitul Maqdis itu, Kumalah Hayati dilantik oleh Sultan Aceh yang ketiga itu bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil. Hampir sama ya dengan yang sultan-sultan di Malaysia namanya. Nama istana Aceh masa itu adalah Istana Darul Dunia, dan Kumalah Hayati jadi ketua protokol di situ. Sesuai lah, kononnya saya dia perempuan duduk dalam istana menjadi ketua istana. Suaminya Tunku Mahmud tadi, Tunku Mahmud Sa'id Al-Latif tadi dilantik menjadi Laksamana Aceh yang bertanggungjawab mengepalai armada laut Aceh, mengawal Selat Melaka pada waktu itu. Masa itu armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksamana Melaka Hangtuah itu dah tak ada lah masa itu. Ini zaman lain dah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Itu tahun 15 Hijrah tau. Orang putih ni yang dia buat feminism, memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya. Sebab dia orang tidak ada kesamaan hak di barat. Sebab itu dia berjuang. Kita dari dulu lagi, ini abad ke-16 sudah bagi jawatan tinggi kepada wanita. Allah. Alright, kita selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya. Jadi penjelasan daripada ustaz ini membuktikan bahwa Aceh bukanlah wilayah yang biasa. Aceh adalah wilayah yang mana sangat erat dengan Malaysia ya guys ya, yang sekarang jadi Malaysia, dulu Melaka seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman dengarkan tadi bagaimana penjelasan daripada ustaz-ustaz itu, memang kekuatannya Aceh itu sangat-sangat kuat sekali guys. Allahu Akbar. Tapi ya itu lagi, kembali lagi dikhianati oleh kepemerintahan di Indonesia ini ya guys. Makanya Aceh itu pengen pisah daripada Indonesia. Sebenarnya apa ya namanya, bisa dikatakan Aceh itu sudah memang merdeka dari dulunya gitu loh guys ya. Nah makanya istilahnya Soekarno pada waktu itu meminta berunding kepada Aceh untuk kemerdekaan Indonesia itu. Seperti itu guys ya, meminta bala bantuan lah mungkin, seperti itu lebih tepatnya. Wallahu alam, saya baru dengar juga pasal istilahnya bagaimana sejarah daripada Aceh ini ya guys ya. Kami anak cucu Panglima Burung mendukung Aceh merdeka. Salam dari Kalimantan buat Aceh merdeka. Aceh ikut syariat, tapi Pak Prabowo seorang Jawa yang beragama Islam turut minum sewaktu meraihkan Presiden Perancis. Macam mana tuh? Allahu Akbar. Kalaulah Aceh merdeka mesti maju daripada Indonesia. Sepertinya begitu, karena kekayaan yang ada di Aceh itu gila guys ya. Banyak juga ya guys ya. Kami bangsa Aceh lebih berharga berhubungan langsung dengan Malaysia, dan lebih mulia lagi bila Malaysia menerima kami sebagai wilayah negara Malaysia. Kami sudah sangat bosan hidup bergabung dan dengan penjajah Indonesia. Jawa tidak berperi kemanusiaan. Allahu Akbar. Jadi di sini memang ya karena janjinya itu ya, itu kayak apa namanya ya guys, janji kosong gitulah ya kan, yang istilahnya diinginkan Aceh seperti ini tapi ternyata tidak. Wallahu alam, saya juga kurang tahu ya guys ya. Yang tahu orang Aceh dan istilahnya
kita di sini membahas tentang bagaimana Aceh, kekuatan Aceh itu waktu zaman dulu dan bagaimana hubungan erat Aceh dengan Malaysia gitu ya guys ya. Tapi jangan sampai istilahnya persaudaraan kita ini terpecah belah hanya karena isu yang istilahnya mungkin untuk mengadu domba seperti itu. Jadi kita belajar sejarah demi pengetahuan kita dan kita doakan yang terbaik untuk negara kita juga ya guys ya. Dan juga buat teman-teman semua yang menonton video ini, kita doa bersama semoga negara kita sama-sama menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lebih baik lah ya. Jangan sampai istilahnya kita itu dipimpin oleh orang-orang yang zalim kepada rakyat ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.